Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Nagekeo. Saya Litvina Arianti Moedak dari SMPS Katolik Manungayan Dora. Saya Regina Medi dari Sekolah Dasar Negeri Dora. Saya Crescensiana Juli dari Sekolah Dasar Impres Pak Dapai. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Said Marzuki, pengajar praktik Bapak Frumentius Somerpes. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu Gin. Bagaimana kabar Ibu Gin hari ini? Kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Iya, puji Tuhan kabar saya baik Ibu. Oke, baik Ibu. Katanya sebentar Ibu akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Ati. Apa betul itu Bu? Iya, betul sekali Ibu. Nah, sebelum melakukan coaching bersama Ibu Ati, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan bersama. Apa bisa Ibu? Iya, saya siap Ibu. Nanti dalam coaching, Ibu berperan sebagai coach dan Ibu Ati sebagai coaching. Saya juga akan ikut mengamati Ibu dan akan memberikan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang akan saya amati dalam coaching nanti yang pertama, alur coaching, yaitu apakah proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Yang kedua itu, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci kepada Ibu Ati. Selain itu juga, saya akan mendengar dan mengamati respon serta jawaban dari Ibu Ati, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu atau belum. Dan juga proses coaching harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, seperti kemitraan, lalu proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nanti pada saat coaching nanti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Ya, baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, lalu yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Dari ketiga prinsip tadi, kompetensi mana yang diprioritaskan oleh Ibu? Iya, yang akan saya prioritaskan nanti itu adalah yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, lalu yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu. Oke. Lalu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan dalam coaching yang diinginkan Ibu itu seperti apa? Iya, indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu saya akan melihat bagaimana coach itu sudah menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapinya. Lalu yang berikut itu adalah bagaimana si coach itu telah memiliki rencana aksi yang akan dilaksanakan nanti, gitu. Oke, baik Ibu. Sekarang silahkan melakukan coaching bersama Ibu Ati, dan saya akan mengamatinya. Oke, siap. Selesai coaching nanti kita kembali ke ruang ini untuk bicara. Oke, siap. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Ati, apa kabar hari ini? Selamat pagi Ibu Sensi, saya kabarnya baik Ibu. Ibu, bolehkah saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Oh, boleh sekali Ibu. Kebetulan saya ada waktu kosong. Nah, apa yang Ibu Ati harapkan dari obrolan kita pada pagi hari ini?
Yang saya harapkan Ibu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Oh iya begitu Ibu. Kira-kira kalau boleh saya tahu masalahnya apa Ibu Ati? Begini Ibu, Kalau boleh saya tahu ada masalah apa Ibu Ati? begini Ibu, kebetulan saya ini mengajarnya di kelas 7. Dan di dalam kelas 7 ini ada 4 orang siswa yang memiliki minat belajar bahasa Inggrisnya itu sangat rendah Ibu. Jadi mereka berempat ini nilainya masih di bawah KKM Ibu. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke baik Ibu. Berarti minat belajar mereka itu terhadap bahasa Inggrisnya itu kurang gitu ya. Kira-kira apakah Ibu sudah menelusuri penyebab terjadi dari penyebab dari masalah itu? Saya mencoba menelusuri Ibu, yang saya temukan itu memang mereka berempat ini minat belajarnya itu sangat rendah. Terus mereka juga ke sekolah jarang untuk membawa kamus pada saat pelajaran bahasa Inggris itu. Oke, nah dari pengamatan dari Ibu Ati, mengapa sampai beberapa orang siswa tadi itu tidak suka dengan mata pelajaran bahasa Inggris? Ya mungkin saja Ibu, mereka itu tidak suka dengan saya pada saat saya les, bisa jadi. Atau juga mungkin mereka tidak suka dengan mata pelajaran bahasa Inggris karena agak sedikit beda untuk mata pelajaran bahasa Inggris ini. Penulisannya beda dengan cara pengucapannya Ibu. Mungkin itu persoalannya mereka hadapi. Oke, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Ati harapkan yang ada pada siswa tersebut? Ya, kondisi ideal yang saya harapkan itu Ibu, saya ingin ketika les bahasa Inggris itu semua siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar di kelas Ibu. Itu yang ingin saya harapkan. Oke, kalau begitu apakah ada hal yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari siswa-siswa tersebut Ibu? Hal yang pernah saya lakukan itu Ibu, untuk meningkatkan motivasi belajar, saya menggunakan metode tutor sebaya Ibu. Itu mungkin saya pikir bahwa dengan seperti itu bisa meningkatkan semangat belajar mereka, tapi memang belum berhasil dengan penuh Ibu. Metode yang saya gunakan selama ini. Oke Ibu Ati, kira-kira apakah ada metode yang pernah berhasil yang Ibu Ati lakukan? Oh iya Ibu, metode yang pernah berhasil tadi seperti yang saya sampaikan itu metode tutor sebaya. Saya meminta beberapa siswa yang pemahamannya sudah sedikit lebih tentang bahasa Inggris, saya minta mereka untuk membantu sesama, yang terlebih khusus untuk keempat siswa tadi, agar mereka setidaknya bisa termotivasi untuk belajar. Ya walaupun belum begitu berhasil sampai yang seperti saya inginkan, tetapi setidaknya sudah bisa berjalan dengan baik. Oke, Ibu luar biasa sekali. Jika kita berikan skala 1 sampai 10, menurut Ibu Ati itu seberapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu terapkan itu yang menarik minat belajar siswa? Ya kalau mau skalanya itu Ibu, mungkin saya pikir masih di angka 5 Ibu. Baik Ibu, selanjutnya itu apa saja rencana yang Ibu akan lakukan? Rencana saya yang akan saya lakukan ke depan ini, saya akan memperbaiki proses belajar mengajar saya di kelas. Mungkin saya akan menyusun rencana pembelajarannya itu dengan menggunakan games. Saya pikir bahwa mungkin mereka akan lebih tertarik. Selain itu juga saya akan menyiapkan materi pembelajarannya menggunakan PTT, dan juga saya akan menerapkan ice breaking di sela-sela proses pembelajaran di kelas ini. Oke, Ibu luar biasa sekali. Yang mau saya ingin tanyakan itu siapa yang bisa membantu Ibu Kim untuk menyusun Baik Ibu luar biasa. Yang mau saya tanyakan itu siapa-siapa yang bisa membantu Ibu Ati dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut Ibu? Tentunya Ibu, dalam
dalam merencanakan suatu perencanaan yang baik, saya tidak bisa berjalan sendiri. Pasti saya akan membutuhkan yang pastinya kepala sekolah dan juga rekan sejawat untuk bisa membantu saya dalam proses perencanaan pembelajaran. Oke, kalau boleh tahu kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk untuk melakukan kegiatan tersebut? Lama waktu yang saya butuhkan itu Ibu sekitar 1 minggu. Kapan kira-kiranya Ibu Ati laksanakan itu? Dalam perencanaan saya itu saya rencananya sekitar di hari Kamis Ibu saya akan menerapkan ini Ibu. Oke. Lalu komitmen apa yang Ibu Ati lakukan agar rencana yang Ibu akan laksanakan itu berjalan dengan baik atau lancar? Komitmen yang ingin saya lakukan yaitu saya harus komit dengan apa yang sudah saya rencanakan, dan juga itu saya juga harus terus belajar untuk mengembangkan kompetensi saya, khususnya kompetensi saya sebagai seorang guru bahasa Inggris. Oke, baik sekali Ibu. Luar biasa. Adakah dukungan ya dari pihak-pihak lain yang Ibu butuhkan? Tentunya saya pasti sangat membutuhkan dukungan pastinya dari semua elemen sekolah di sini. Oke Ibu Ati, mudah-mudahan semua rencana yang Ibu Ati rencanakan itu berjalan dengan lancar ya. Nah sekarang yang mau saya tanyakan, kira-kira perasaan Ibu Ati setelah kita ngobrol-ngobrol ini rasanya seperti apa? Ya Ibu, awalnya tadi saya merasa sedikit terganggu karena saya masih belum menemukan ini solusi dari persoalan saya, tapi setelah saya menceritakan apa yang saya rasakan bersama Ibu, saya sudah sedikit merasa lega. Oke, nah apakah ada hal lain yang Ibu Ati ingin sampaikan? Hal lain, saya ingin berterima kasih banyak untuk Ibu Sensi sudah mau meluangkan waktu bersama saya, sudah mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya. Akhirnya saya pun bisa menemukan solusi dari persoalan yang saya hadapi selama ini. Oke Ibu Ati, sama-sama. Terima kasih juga buat Ibu Ati sudah bercerita, sudah berbagi. Nah, kita sama-sama menanti hasilnya ya Ibu Ati. Ya, semoga berhasil. Ya Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu Ati. Selamat pagi juga Ibu Ati. Oke Ibu, setelah melakukan coaching bersama Ibu Ati tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa bisa Ibu? Ya, bisa sekali. Apa yang sudah didapatkan oleh Ibu pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Sensi? Iya, Ibu tadi ketika saya melakukan coaching tadi itu sudah mengikuti alur Tirta Ibu, yaitu yang pertama itu menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalah, lalu kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, lalu menggali potensi yang dimiliki oleh coaching untuk menemukan solusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Nah, menurut catatan saya tadi dalam proses coaching, tadi saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, Ibu tadi sudah berhasil melakukan coaching berdasarkan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Ibu Ati tadi, lalu mengajak Ibu Ati untuk membuat rencana aksi, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memancing Ibu Ati untuk membuat rencana aksi. Dan juga saya mengamati Ibu tadi sudah berhasil mengarahkan Ibu Ati untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri Ibu Ati sendiri, agar Ibu Ati dapat melaksanakan rencana aksi dan juga rencana aksinya itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ada catatan saya juga bahwa proses coaching tadi
sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ibu sudah hadir penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ati sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Ati. Di sini kompetensi apa yang ingin Ibu Sensi kembangkan setelah proses coaching hari ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Ibu, setelah proses coaching tadi, itu yang pertama itu saya ingin memahami lebih jauh dengan tentang coaching dengan Alur Tirta, supaya dapat saya terapkan dalam keseharian saya Ibu, terutama di lingkungan sekolah, ya, bersama murid-murid melalui kegiatan belajar mengajar di kelas, maupun dengan guru-guru, sehingga kami bisa berkolaborasi bersama di sekolah gitu. Oke, luar biasa Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga sukses ke depannya nanti. Iya, amin Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Gien. Selamat pagi Ibu Gim. Selamat pagi Ibu Ati, apa kabar hari ini Ibu? Saya kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Kabar saya juga baik Ibu. Ya Ibu, saya dengar katanya sebentar Ibu akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Sensi ya? Iya betul Ibu. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan kita ngobrolkan bersama. Bagaimana Ibu, bolehkah Ibu mendengarkan beberapa hal yang ingin saya sampaikan? Bisa Ibu, saya siap Ibu. Baik Ibu Gin, nanti dalam coaching Ibu berperan sebagai coach dan Ibu Sensi akan berperan sebagai coaching. Saya akan mengamati proses coaching kita sebentar dan saya ada memiliki beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati dalam coaching nanti. Yang pertama Ibu, alur coaching, yaitu apakah proses coaching yang Ibu lakukan sebentar sesuai dengan alur Tirta atau belum. Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari persoalan yang dihadapi oleh Ibu Sensi. Yang ketiga, saya juga akan mendengar dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu, dan juga proses coachingnya itu berjalan sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun sebelum kita melakukan coaching, saya akan bertanya pada saat coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Oke Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dan saya capai itu yang pertama kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Ibu, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira prinsip coaching mana yang Ibu prioritaskan? Oke. Dan ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, yang diprioritaskan oleh saya itu yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan dalam coaching yang diinginkan oleh Ibu Gin itu seperti apa? Saya akan melihat apakah coach tadi sudah menemukan solusi terkait masalah yang dihadapinya, dan juga apakah coach memiliki rencana aksi yang akan dilaksanakan nanti. Ya Ibu, luar biasa, baik sekali apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu silakan melakukan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Sensi dan saya akan mengamatinya. Silakan melakukan yang terbaik ya Ibu selama proses coaching sebentar. Selesai coaching nanti kita kembali ke sini untuk ngobrol bersama ya Ibu. Oke, baik Ibu. Ya Ibu, selamat pagi Ibu Gin. Selamat pagi Ibu Ati.
Selamat pagi Ibu Sesi, apa kabar hari ini Ibu? Iya, selamat pagi juga Ibu Gin, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu Gin hari ini? Kabar saya juga baik Ibu. Ibu katanya mau minta bantu atau ada rencana dari Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Kira-kira pertemuan kita hari ini tujuannya apa ya? Iya, benar sekali. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini di sekolah saya, khususnya di kelas yang saya ampuh. Kebetulan saya Iya Ibu, benar sekali. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan, khususnya di sekolah saya, dan lebih khusus lagi di kelas yang saya ampuh. Kebetulan saya mengajar di kelas 6, begitu Ibu. Oke, baik Ibu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Iya, begini. Akhir-akhir ini saya mengamati murid-murid saya, khususnya di kelas yang saya ampuh tadi itu, bahwa mereka itu kurang antusias begitu Ibu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga mereka itu malas mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Lalu saya rasanya itu agak sedikit mengalami penurunan motivasi belajar mereka, sehingga hasil belajarnya pun terkesan menurun begitu. Oh, begitu Ibu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya, Ibu Gin, saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu tentang kurangnya antusias pada murid-murid saya dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Lalu menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu berikan? Iya, kalau diingat-ingat, hal yang membuat atau menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu Ibu, mungkin materi yang saya berikan itu mungkin sangat membosankan buat mereka. Mungkin saya juga terlalu monoton di depan mereka, sehingga saya tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara ataupun berpendapat begitu. Kira-kira menurut Ibu, apa saja yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran yang Ibu berikan? Iya, ya, benar Ibu. Menurut saya, murid-murid saya itu pasti mereka menginginkan pembelajaran yang menyenangkan Ibu, yang asik, tidak monoton, lalu mungkin rasanya tidak bosan buat mereka, begitu. Luar biasa Ibu, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Lalu menurut Ibu, apa saja yang membuat murid Ibu itu agar dapat mengikuti pembelajaran itu dengan antusias, yang sudah seperti Ibu sampaikan tadi, yang asik, menyenangkan, dan juga tidak bosan, begitu. Iya, menurut saya pembelajaran yang berpusat pada murid, misalnya itu menyambut kehadiran mereka di pagi hari itu dengan senyum, salam, sapa, lalu dengan situasi ramah begitu dari kita sebagai pendidik, lalu dengan memberikan senyuman seperti yang saya katakan tadi, dan tentunya saya akan melakukan manajemen kelas terlebih dahulu, lalu menggunakan media dalam bentuk video pembelajaran yang menarik, menyenangkan buat mereka. Lalu tidak lupa juga saya pasti membuatkan ice breaking ya buat mereka, karena saya pikir mereka pasti akan lebih antusias dan rasa keingintahuan mereka itu pasti sangat-sangat tinggi, sehingga mungkin bisa meningkatkan motivasi belajar mereka begitu. Lalu mengenai tugas-tugas nih Ibu, apakah tugas-tugas yang Ibu berikan kepada mereka itu atau kepada murid-murid Ibu, menurut Ibu apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Iya Ibu, saya pikir kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, lalu tanpa saya memberikan sumber belajar sebagai referensi buat mereka dalam menyelesaikan tugas. Kalau boleh saya tahu nih Bu,
buku sumber apa saja yang Ibu gunakan di kelas? Ya, kalau tentang buku sumber Ibu, terus terang biasanya saya hanya menggunakan buku teks saja. Apakah ada sumber lain selain buku teks tadi? Iya, setelah saya pikir-pikir, banyak sekali sumber belajar sebagai referensi buat mereka. Misalnya itu video YouTube, lewat video YouTube, lalu artikel-artikel atau tulisan-tulisan ilmiah, ataupun bisa juga lewat TikTok, begitu Ibu. Benar sekali Ibu, saya yakin sekali Ibu apabila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi yang sudah Ibu sebutkan, saya yakin pasti akan membuat murid-murid Ibu tadi lebih antusias dalam pembelajaran, apalagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu. Nah, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang? Iya, tentunya yang pertama saya akan merancang video pembelajaran yang yang asik, yang menarik, lalu menyenangkan, dan tentunya tidak jauh beda dengan tema yang akan dipelajari pada hari itu. Lalu yang kedua itu tentunya saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak begitu Ibu, dan pasti bentuk tugasnya itu sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga kesannya bahwa mereka itu tidak dipaksa, ya, tetapi mereka mengerjakan itu atau menyelesaikan tugas yang saya berikan itu dengan rasa senang hati, lalu dengan mungkin pasti lebih dengan penuh semangat. Oke, luar biasa Ibu apa yang Ibu rencanakan tadi. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu. Komitmen apa yang Ibu buat dalam rencana Ibu nanti? Iya, kalau soal komitmen Ibu, tentunya saya akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang asik, lalu menyenangkan, lalu menggunakan berbagai media sumber belajar, dan tentunya dapat membuat mereka itu senang untuk belajar tanpa paksaan, ya. Dan mereka juga bisa bebas untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Selain itu juga saya terus untuk belajar, berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, sehingga bisa menambah wawasan buat saya, begitu. Oke Ibu, siapa saja dan apa yang membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen itu? Iya, tentunya yang pertama kepala sekolah sebagai pemimpin, lalu yang kedua adalah rekan-rekan saya, rekan-rekan guru, dan ketiga juga siswa, ya, karena saya yakin bahwa bersama-sama dengan mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang saya katakan tadi, tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar mereka, khususnya murid saya. Oke baik Ibu, kalau boleh saya tahu nih Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu pasti tentang rencana yang Ibu buat itu dapat terlaksana dengan baik atau belum? Oke Ibu, mungkin kita bisa cari waktu dan ruang yang kosong, ya, sehingga kita bisa ngobrol lagi, dan saya tentunya akan menceritakan hasil dari rencana yang akan saya laksanakan. Ibu, menurut Ibu dari awal obrolan kita hari ini sampai akhir ini, hal menarik apa yang sudah Ibu dapat? Iya Ibu, yang menariknya buat saya itu adalah saya bisa menemukan cara atau solusi untuk meningkatkan motivasi belajar murid saya, sehingga saya mencoba untuk melakukan cara-cara tadi. Selain itu juga saya terus belajar Ibu, dan berlatih serta menambah wawasan saya itu dengan berlatih tadi, berkolaborasi, lalu dengan bekerja sama dengan rekan guru saya tadi, sehingga saya bisa menghadapi setiap permasalahan saya bisa menyelesaikan dengan baik, begitu. Oke Ibu, luar biasa Ibu. Nah, dengan obrolan kita tadi Ibu sudah merasa sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Bagaimana dengan perasaan Ibu hari ini? Aduh Ibu, kalau tentang perasaan itu
luar biasa Ibu, saya sangat lega sekali. Akhirnya saya bisa menemukan solusi atau jalan keluarnya itu. Oke, Ibu, mungkin ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan di sini? Iya, saya hanya mau bilang terima kasih buat Ibu Gin yang sudah mendengarkan saya, mendengarkan apa yang saya rasakan, mendengarkan apa yang saya sudah berbagi dengan Ibu Gin, dan akhirnya saya sudah bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Gin. Sama-sama Ibu. Semoga apa yang direncanakan tadi dapat berhasil dengan baik dan kita sama-sama menanti hasilnya setelah melakukan atau melaksanakan cara-cara yang memotivasi siswa Ibu tadi. Oke, terima kasih juga Ibu Gin. Saya doakan mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita Ibu. Oke, amin Ibu. Pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Ati. Baik Ibu, setelah selesai coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apakah bisa Ibu? Bisa. Siap. Baik. Apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Tadi ketika coaching bersama Ibu Sensi, kami sudah mengikuti alur tirta seperti menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, lalu menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Sensi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Sensi hadapi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Sensi. Dalam proses coaching tadi, Ibu sudah berhasil dan saya ada menemukan beberapa hal. Yang pertama, ini Ibu sudah melakukan coaching itu berdasarkan dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dialami coach, mengajak coach untuk membuat rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya memancing coach untuk membuat rencana aksi dan juga Ibu sudah berhasil mengarahkan coach untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar coach dapat melaksanakan rencana aksi dan juga dapat dilaksanakannya dengan baik. Selain itu ada juga catatan saya selama proses coaching tadi Ibu sudah melakukan dengan prinsip coaching yang baik, yaitu Ibu sudah hadir dengan penuh dan fokus terhadap coaching, mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik Ibu, ada hal yang ingin saya tanyakan juga. Kira-kira setelah proses coaching kita hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah proses coaching hari ini, saya ingin memahami lebih jauh coaching dengan alur tirta dan memahami lebih jauh coaching dengan alur tirta supaya dapat saya terapkan dalam keseharian saya, terutama di lingkungan sekolah saya bersama murid-murid melalui kegiatan belajar mengajar di kelas maupun dengan guru-guru di sekolah saya, bagaimana untuk berkolaborasi nanti. Luar biasa Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Saya harap Ibu mampu untuk berkolaborasi terus dengan rekan sejawat Ibu dan berbagi ilmu yang sudah Ibu dapatkan untuk rekan sejawat. Terima kasih Ibu untuk waktu kita hari ini. Ibu sama-sama Ibu, Selamat pagi. Oke, selamat pagi Bu Ati, apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Ibu Sensi, puji Tuhan kabar saya hari ini baik Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Iya, kabar saya juga baik Ibu Ati. Ibu Ati, katanya sebentar nanti Ibu Ati akan melakukan coaching bersama Ibu Gin, betul? Iya Ibu, betul sekali. Oke.
Baik Ibu Ati, sebelum Ibu Ati melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan kita ngobrolkan bersama. Oke. Nanti dalam coaching, Ibu Ati akan berperan sebagai coach dan Ibu Gin berperan sebagai coaching. Nah, dalam prosesnya nanti saya akan mengamati Ibu Ati dan Ibu Gin, lalu akan memberikan nilai-nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Tentunya yang pertama saya akan mengamati yang pertama itu adalah alur coaching, yaitu proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu yang kedua itu apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Lalu yang ketiga, saya juga ingin mendengar dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu, dan juga proses coachingnya itu harus berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya itu adalah kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi tentunya. Namun sebenarnya saya ingin juga bertanya kepada coach terkait coaching yang akan dilaksanakan nanti. Apa boleh saya bertanya Ibu Ati? Ya, boleh sekali Ibu, silakan. Nah, Ibu Ati, pada saat coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu Ati kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam proses coaching sebentar nanti itu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, betul sekali. Dari ketiga prinsip coaching tadi yang ingin dikembangkan, kompetensi mana yang paling diprioritaskan Ibu Ati? Iya Ibu, kompetensi yang saya prioritaskan hari ini yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan itu indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran dalam coaching yang yang diinginkan oleh Ibu Ati itu seperti apa? Saya menginginkan proses coaching sebentar itu saya akan melihat apakah coach sudah mampu menemukan solusi terkait dengan masalah yang ia hadapi, dan juga coach sudah memiliki rencana aksi yang akan dia laksanakan nanti. Oke, baik Ibu Ati. Sekarang silakan melakukan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Gin. Setelah itu saya mengamati, silakan lakukan yang terbaik ya. Dan setelah selesai coaching kita akan bertemu kembali dan kita lanjutkan ngobrol kita lagi ya Ibu Ati. Iya Ibu, siap. Selamat pagi Ibu Gin, apa kabar hari ini? Selamat pagi Ibu Ati, kabar saya baik Ibu. Hanya saya ada sedikit masalah di kelas itu. Jika Ibu tidak sibuk, apa bisa kita berbincang sebentar Bu? Ya, boleh Ibu. Kebetulan saya sudah selesai les, jadi saat sekarang saya memiliki waktu yang kosong. Sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Baik Ibu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya Ibu Gin ada masalah apa? Jadi begini Ibu, saya di kelas ada satu siswa yang apabila masuk pelajaran bahasa Indonesia itu tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas-tugas pun jarang mau dikerjakan. Itulah yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya Ibu. Baik Ibu, tadi Ibu menceritakan bahwa ada siswa yang kurang semangat untuk belajar dan jarang mengerjakan tugas. Kira-kira Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Ya Ibu, sudah Ibu. Saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi dengan anak tersebut dan menanyakan penyebabnya. Mengapa dia tuh tidak begitu suka atau tidak begitu bersemangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Baik Ibu, dari pengamatan Ibu,
mengapa anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia ini? Dari pengamatan saya Ibu, jadi begini Ibu, setelah saya amati anak itu dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia itu karena teks-teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak itu tidak suka untuk membaca dan juga tidak suka untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu Ibu berdasarkan pengamatan saya. Oh begitu ya Ibu. Nah, menurut Ibu, kira-kira menurut Ibu Gin, kondisi seperti apa yang Ibu Gin harapkan itu dari siswa tersebut? Saya tentunya mengharapkan siswa tersebut itu bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik seperti siswa-siswa yang lain. Kalau begitu, apakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut tadi? Jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak ini tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi yang akan saya lakukan itu tentunya saya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan juga memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat untuk belajar bersama saya. Nah, dari baik Ibu luar biasa. Kira-kira apakah metode Ibu pernah menggunakan metode pembelajaran yang sudah berhasil Ibu lakukan di kelas selama ini? Oke, kalau begitu ada Ibu. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu saya membuat ice breaking dengan pesan berantai. Waktu itu siswa melakukannya itu secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya itu seluruh siswa terlibat aktif dan pembelajaran itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh saya. Ya, luar biasa sekali Ibu. Memang siswa kita itu lebih suka untuk proses pembelajaran dalam kelas itu menggunakan game. Kira-kira dari skala angka 1 sampai 10, menurut Ibu Gin, metode pembelajaran yang sudah Ibu terapkan dalam bentuk game itu, metode itu kira-kira berada di skala berapa Ibu? Kalau saya mau berikan skala atau peringkat tadi, menurut saya itu antara 8 sampai 9 itu. Baik Ibu, selanjutnya apa saja rencana yang ingin Ibu lakukan untuk ke depan? Yang ingin saya lakukan itu saya segera menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan ice breaking yang menarik, seperti pesan berantai tadi yang tadi sudah saya sampaikan, sudah saya ceritakan tadi, serta saya mengupdate informasi terbaru gitu terkait cara mengajar yang berpihak pada murid-murid itu agar tercapai tujuan pembelajaran dengan baik dari segi murid maupun dari segi guru atau saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik Ibu, kira-kira siapa saja yang membantu Ibu dalam menyusun atau maupun melaksanakan ini rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Yang akan membantu saya dalam menyusun rencana ini tentunya ada kepala sekolah, juga rekan guru, dan juga tidak lupa saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua dari siswa tersebut. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melanjutkan atau untuk melakukan rencana Ibu tadi? Sepertinya Ibu tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaian saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Kapan Ibu Gin akan melaksanakan rencana ini? Secepatnya Ibu akan saya terapkan agar siswa mendapatkan hak belajar mereka, sehingga secepatnya Ibu
akan saya terapkan agar siswa mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai uh, dan yang diinginkan bagi siswa maupun bagi guru. Lalu komitmen seperti apa yang Ibu Gin lakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Ya, saya tentunya tetap konsisten, Bu. Saya akan terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu guru hebat baik di sekolah saya maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh siswa. Baik, Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ya, tentunya ada, Ibu. Di sekolah saya untuk sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalani. Baik, Ibu, semoga rencana Ibu tadi dapat berjalan dengan baik dan saya doakan semoga siswa yang tidak memiliki minat belajar bahasa Indonesia tadi setelah Ibu menggunakan rencana yang baru ini dia lebih termotivasi untuk belajar. Nah, Ibu, bagaimana perasaan Ibu Gin setelah Ibu Gin berbincang dengan saya hari ini? Perasaan saya tentunya sangat lega dan senang sekali, Ibu, karena saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dari hasil perbincangan kita. Puji Tuhan, Ibu Gin, kalau begitu saya juga senang Ibu Gin mau berbagi bersama saya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ati atas kesediaan waktunya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu, saya juga senang sudah mau berbagi bersama Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Terima kasih Ibu Gin, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Oke, Ibu Ati, setelah melakukan kegiatan coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ati. Apakah Ibu Ati bersedia? Bersedia, Ibu, silakan, Ibu. Oke, baik Ibu Ati. Yang ingin saya tanyakan itu bahwa apa yang sudah didapatkan oleh Ibu Ati pada saat kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik, Ibu, tadi ketika coaching saya sudah mengikuti alur Tirta, yakni menanyakan tujuan, identifikasi masalah, dan juga rencana aksi dan tanggung jawab, lalu menggali potensi yang dimiliki oleh coaching untuk menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi itu. Oke, baik Ibu. Nah, menurut catatan saya dalam proses coaching tadi ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama, Ibu Ati sudah luar biasa berhasil melakukan coaching berdasarkan dengan alur Tirta. Itu dengan menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahan yang dialami si coaching, lalu mengajak coaching untuk membuat rencana aksi, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang artinya bersifat memancing si coaching untuk membuat rencana aksi. Dan juga Ibu Ati tentunya sudah berhasil mengarahkan coaching untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri si coaching tadi, sehingga coaching dapat melaksanakan rencana aksi dan rencana aksinya itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan ada juga beberapa catatan saya bahwa proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu Ibu Ati sudah yang pertama hadir penuh,
lalu fokus, lalu yang kedua mendengarkan dengan aktif, lalu yang ketiga itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, yang mau saya tanyakan lagi Ibu Ati, kompetensi apa yang ingin Ibu Ati kembangkan setelah proses coaching hari ini? Baik, Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah proses coaching hari ini yaitu saya ingin memahami lebih jauh tentang coaching dengan menggunakan alur tirta supaya saya dapat menerapkan ini dalam keseharian saya, terutama di lingkungan sekolah dan juga bersama murid dalam proses KBM. Sekaligus juga saya juga ingin menerapkan proses coaching ini bersama dengan rekan sejawat, Ibu. Oke, mudah-mudahan ya Ibu ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga sukses ke depannya dan mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita, Ibu. Terima kasih juga Ibu sudah memberikan begitu banyak masukan untuk saya sehingga saya rasa bahwa saya memiliki pengetahuan baru. Oke, sama-sama Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Demikian praktek coaching supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak Menggerakkan.